Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar wa mukawwiril laila 'alan nahar. Tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, para pencinta dakwah dimanapun berada, rahimakumullah. Satu hari baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, hal alimtum man ajabul khalqi imana, kata Rasul. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui makhluk yang memiliki kualitas keimanan yang luar biasa? Keimanan yang istimewa. Maka tentunya para sahabat mendengar pertanyaan singkat Rasul ini, banyak yang menjawab. Karena dianggap mudah dan ringan. Ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, wahai Rasul, menurut kami bahwa iman yang menajubkan itu imanul malaikah, ya Rasul. Imannya para malaikat. Mendengar jawaban yang pertama ini, baginda Rasul tidak menyalahkan. Karena masuk akal dan logika bagaimana iman malaikat luar biasa. Bagaimana iman malaikat istimewa. Gak pernah kita mendengar satu kisah malaikat mundur. Gak pernah kita mendengar satu riwayat bahwa ada malaikat minta cuti. Malaikat luar biasa keimanannya. Ijroil diperintahkan untuk mencabut nyawa, nyawa aja dicabutin. Gak pernah Ijroil memandang mana si kaya, mana miskin, mana pejabat, mana rakyat, mana yang baru nikah, mana yang belum nikah. Gak harus. Ijroil ketika ada perintah mencabut nyawa, cabut. Ketika baginda Rasul mendengar bahwa malaikat memiliki keimanan yang luar biasa, wajar. Maka ditanya oleh baginda Rasul, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayyinunal amro. Bagaimana malaikat nggak beriman? Mereka kan menyaksikan semua urusan. Semuanya urusan mereka menyaksikan. Ketika Allah menciptakan langit, malaikat melihat. Ketika Allah menciptakan bumi, malaikat melihat. Bahkan ta'ajub. Falamma khalaqallahu al-ardo wa taharokat. Itu bumi gerak-gerak. Wa khalaqal jibala, Allah menciptakan gunung, fawadha'aha 'alaiha fastaqarat, baru diam. Fata'ajabul malaikah, maka malaikat pada bingung, malaikat pada kagum, malaikat pada heran. Ketika malaikat memiliki keimanan yang luar biasa, kata Nabi, biasa saja, wajar, kata Rasul. Akhirnya mulai bingung ini para sahabat. Waduh, ini pertanyaannya kelihatannya mudah tapi jawaban sulit. Maka ada lagi yang mengangkat tangan, ya Rasul, menurut kami si iman yang paling menajubkan, iman luar biasa dan istimewa itu adalah imanun nabiyun, ya Rasul. Imannya para nabi, ya Rasul. Ketika mendengar jawaban yang kedua ini, Rasul pun diam. Karena masuk akal dan logika. Iman para nabi luar biasa. Yazidu walayankus. Bertambah gak pernah kurang, naik gak pernah turun. Gak pernah ada nabi yang minta cuti karena diuji. Gak ada. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kegigihan Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana perjuangan Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang harus menghadapi kezaliman. Musa yang harus menghadapi Fir'aun. Ketika mendengar jawaban yang kedua, baginda Rasul pun terdiam. Dan Rasul bijaksana. Kenapa? Gak menyalahkan. Iman para nabi luar biasa. Tapi Rasulullah bertanya, wa kaifa la yu'minun nabiyun. Bagaimana para nabi gak beriman? Wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minasama. Malaikat Jibril turun kepada mereka. Membawa perintah, membawa wahyu dari langit. Mereka adalah orang-orang pilihan. Begitu dekatnya dengan Allah.
Iman para nabi yazidu wa la yanqus. Bertambah gak pernah kurang. Naik gak pernah turun. Ketika mereka memiliki iman yang luar biasa kata Rasul, tentu biasa-biasa saja. Ini para sahabat sudah mulai kebingungan lagi. Waduh, ini pertanyaan mudah tapi jawaban sulit. Ada lagi yang katakan, ya Rasul, menurut kami si iman yang paling luar biasa ini, menurut kami ya Rasul, ashabuk ya Rasul. Imanu ashabuk ya Rasul. Iman sahabat-sahabat engkau ya Rasul. Tiap hari, tiap malam, dihabiskan, dikorbankan waktunya untuk bersama engkau ya Rasul. Mereka habiskan waktu, mereka korbankan jiwa. Bahkan mereka rela untuk mati. Mereka rela meninggalkan harta dan keluarga. Hanya ingin bersama engkau ya Rasul. Mendengar jawaban yang ketiga, Rasul pun terdiam. Tapi Rasul bijaksana. Luar biasa iman para sahabat baginda Rasul ini. Diancam, diintimidasi untuk dibunuh. Tapi tetap mengangkat kalimat la ilaha illallah. Dimusuhi yang dulunya teman menjadi musuh. Gak peduli. Bersama baginda Rasul. Satu arah, satu tujuan. Dan ketika itu baginda Rasul bertanya kepada para sahabat. Wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna mu'jizati minni wa ana unabbiuhum bima unzila alayya. Kata Nabi, bagaimana mereka enggak beriman? Bagaimana Ali bin Abi Thalib enggak beriman? Bagaimana Abu Bakar enggak beriman? Bagaimana Umar ibnu Khattab tidak beriman? Bagaimana Abdurrahman bin Auf tidak beriman? Wa hum yarawna mu'jizati minni. Mereka itu kan melihat, menyaksikan mukjizat yang turun kepada aku. Wa ana unabbiuhum bima unzila alayya. Dan aku menceritakan, menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada aku. Ketika mereka memiliki iman yang luar biasa, wajar kata Rasul. Ini makin bertambah bingung para sahabat. Gak ada jawaban yang tepat. Padahal benar. Akhirnya bingung para sahabat ini. Ya Rasul, lalu siapa ya Rasul? Akhirnya Rasul menjawab, qaumun yaji'una min ba'di yu'minu nabi walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Kata Rasul, satu kaum yang datang setelah aku udah nggak ada nih. Minu nabi, itu kaum mengimani aku, percaya kepada aku bahwa aku ini Rasul, aku ini Nabi. Walam yarawni, padahal itu kaum nggak pernah melihat aku, nggak pernah berjumpa dengan aku, nggak pernah melihat aku, tapi rindu kepada aku. Padahal yang namanya rindu, hadirin, biasanya kan pernah bertemu, pernah berjumpa. Kita ingin pulang kampung, umpama pengen balik kampung nih. 5 tahun kita merantau, pengen pulang kampung. Kenapa kita rindu dengan kampung? Karena pernah hidup di kampung. Kita rindu dengan orang tua, lama merantau umpama 10 tahun. Rindu dengan orang tua. Walaupun orang tua sudah tidak ada, ingin berjumpa. Kenapa? Rindu. Kenapa rindu? Karena pernah bersama. Karena pernah saling menyayangi. Karena memiliki catatan sejarah yang indah. Kata Nabi, walam yarawni, itu kaum gak pernah ketemu aku. Gak pernah melihat aku. Tapi mereka ada kerinduan. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan apa yang kubawa. Aku memerintahkan sholat, mereka masih sholat. Aku mendirikan masjid, mereka sibuk mendirikan masjid. Aku memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan karena perintah Allah. Mereka sibuk dengan puasa di bulan Ramadan. Yusaddiquni, mereka membenarkan. Faulaika ikhwani, kata Rasul, maka mereka itu saudara-saudaraku, ibarat saudara-saudaraku. Saudara seiman. Hadirin para pencinta ilmu dan dakwah rahimakumullah. Siapakah mereka itu yang dimaksud Rasul? Kita sebagai umat baginda Rasul di akhir zaman yang masih melaksanakan segala apa yang dicintai oleh baginda Rasul, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilaksanakan Rasul. Rasul memerintahkan kita sholat, padahal nggak pernah kita bertemu. Padahal Rasul nggak pernah bersama kita. Jika Rasul memerintahkan sholat kepada sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu di depan para sahabat, bukan di depan kita. Tapi kita
Sami'na wa ata'na. 14 abad tahun yang lalu baginda Rasul sudah meninggalkan kita. Tetapi sampai hari ini sholat masih didiriin. Masjid masih dibangun. Sedekah masih dikeluarkan. Zakat masih ditunaikan. Haji masih dilaksanakan. Umroh masih dikerjain. Silaturahmi masih dijaga. Demikian dan mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasul, umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.